'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Ya, 6 pemain keturunan yang diprediksi segera dinaturalisasi PSSI dan perkuat timnas Indonesia. Nomor 1 baru lawan Marcelino Ferdinand. Media Vietnam pandang remeh timnas Indonesia di Piala Asia. Erick Thohir mengatakan takut. Alhamdulillah. Patriot Garuda coba merangkumnya di sini. Ya, sebanyak 6 pemain keturunan yang diprediksi segera dinaturalisasi oleh PSSI dan perkuat timnas Indonesia akan diulas hari ini. Ya, baru-baru ini anggota Esko PSSI Arya Sinulinga menanggapi pertanyaan netizen soal pemain keturunan tambahan yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Arya Sinulinga mengatakan ada beberapa pemain keturunan yang sedang diproses PSSI. Hanya saja ia tidak menyebut nama sang pemain plus tak mau memberikan janji manis. Beberapa pemain keturunan lagi diproses, kata Arya lewat Instagram pribadinya. Ya, kita pun mencoba menerka-nerka siapa saja pemain yang sedang didekati oleh PSSI. Siapa saja sih? Nah, berikut adalah 6 pemain keturunan yang diprediksi segera dinaturalisasi oleh PSSI dan perkuat timnas Indonesia. Yang ke-6 ada Jay Itzes dari Venezia. Jay membuka kesempatan membela timnas Indonesia. Hanya saja Jay Itzes saat ini memperkuat klub Serie B Venezia. Jika pindah menjadi warga negara Indonesia, Jay otomatis berstatus sebagai pemain non-Uni Eropa. Di Serie B sendiri dilarang menggunakan pemain non-Uni Eropa kecuali sang pemain dipinjam dari klub Serie A atau pesepak bola yang pernah memenangkan trofi di Serie D Italia. Yang kelima ada Tom Haye dari SC Heerenveen. Tom merupakan otak serangan ketika timnas Belanda U17 juara Piala Eropa U17 2012 silam. Saat ini Tom Haye berstatus sebagai pengatur permainan klub kasta teratas Liga Belanda, SC Heerenveen. Ya, performa make-upnya membuat Tom Haye diburu sejumlah klub top seperti Sunderland sampai FC Toulouse. Tom Haye pun sudah memberikan kode dengan mengikuti akun Instagram PSSI. Yang keempat ada Emil Audero dari Sampdoria. Emil Audero diketahui mengikuti akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir pun mengikuti balik akun Instagram kiper milik Sampdoria tersebut. Beredar kabar Inter Milan memburu Emil pada bursa transfer musim panas 2023 dan kebetulan Inter Milan merupakan klub yang pernah dipresideni oleh Erick Thohir. Yang ketiga ada Miss Hilgers dari FC Twente. Miss Hilgers yang paling kencang dikabarkan segera dinaturalisasi. Tanda-tanda itu terlihat setelah Miss Hilgers mengikuti akun Instagram PSSI, plus sang ibu juga tengah berada di Bali saat ini. Ditengarai keberadaan ibu Miss Hilgers di Bali, salah satunya membantu sang anak mendapatkan paspor Indonesia. Jika Miss Hilgers berhasil dinaturalisasi, maka bisa dibayangkan betapa kuatnya lini pertahanan skuad Garuda. Yang kedua ada Ilyas Al-Haf, yaitu tanpa klub. Ilyas Al-Haf baru saja mengantarkan Almere City promosi ke kasta teratas Liga Belanda dapat dijadikan bidikan. Apalagi dalam wawancara terbaru dengan Yusa Nugraha, pesepak bola yang biasa mentas sebagai winger ini terbuka jika mendapatkan tawaran untuk membela timnas Indonesia. Yang kesatu adalah Ragnar Oratmangun dari FC Groningen. Ragnar Oratmangun menjadi nama terakhir dalam daftar ini. Dalam wawancara terbaru dengan Yusa Nugraha, Ragnar Oratmangun membuka kemungkinan untuk bermain bersama timnas Indonesia. Ragnar yang beberapa pekan lalu baru saja berduel dengan Marcelino Ferdinand di laga FC Groningen versus KMSK Den Inze, dikenal sebagai pemain serba bisa. Ya, ia bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan, winger ataupun penyerang tengah. Dan baru-baru ini media Vietnam The Tao 247 memandang remeh target timnas Indonesia untuk lolos pada fase grup Piala Asia 2024 Qatar. Perlu diketahui bahwa putaran final Piala Asia 2023 akan dilaksanakan pada Januari 2024 di Qatar. Dilansir dari suara.com, anak asuh Sinteyong akan bergabung di grup D bersama 2 negara kuat, yakni Jepang, Irak, dan 1 negara Asia Tenggara, yakni Vietnam.
Media Vietnam The Tao memberitakan bahwa timnas Indonesia dalam menghadapi Piala Asia hanya bermodalkan pemain naturalisasi dan para pemain yang berkarir di Eropa. Meski menjadi unggulan keempat di grup, Indonesia punya target yang sangat tinggi di putaran final Piala Asia 2023. Bahkan The Tao 247 juga menambahkan bahwa timnas Indonesia merupakan yang terlemah dibandingkan negara-negara lain di grup D. Tentu saja dibandingkan 3 lawannya, Indonesia paling rendah. Di Piala Asia 2023, 2 tim teratas dari 6 grup akan lolos dan 4 tim peringkat ketiga terbaik melaju babak 16 besar. Bak menjawab kritikan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjawab kritikan tersebut. Yang melansir dari TikTok @sugandi_2707, Erick Thohir menyoroti media negara tetangga yang semakin aktif memantau perkembangan timnas Indonesia. Bahkan Erick Thohir sendiri menyindir bahwa media-media negara tetangga tersebut berisik dan takut terhadap timnas Indonesia. Lihat dong, media negara tetangga udah berisik banget sekarang. Artinya apa? Takut ya? Alhamdulillah, yang tadinya dicuekin sekarang takut, kata Erick Thohir. Dan selanjutnya, 72 nama hasil seleksi timnas Indonesia U17 diklaim PSSI anti titipan. PSSI mengklaim seleksi pemain timnas Indonesia U17 di 4 daerah tak ada pemain titipan. Hasil seleksi untuk Piala Dunia U17 2023 itu sendiri menghasilkan sekitar 72 nama. Seleksi timnas Indonesia U17 di Makassar dipimpin oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafri dan 2 mantan pesepak bola nasional, Budi Sudarsono serta Eka Ramdhani. Timnas Indonesia U17 menyeleksi 225 pemain yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia Tengah dan Timur seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, sampai Papua di lapangan Busowa Sports Center atau BSC. Indra Syafri mengatakan bahwa dari seleksi 225 pemain untuk timnas Indonesia U17 itu, telah tersaring 72 nama berdasarkan penilaian meliputi pemahaman taktik sampai postur yang ideal. Kriteria pemain yang dicari ada taktik individual dan pemahaman taktik. Dari 225 pemain, kami mendapatkan 72 nama. Saya optimistis akan banyak pemain dari Sulawesi Selatan, kata Indra Syafri. Dan Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali, juga Sekjen PSSI Yunus Nusi, turut memantau seleksi pemain timnas Indonesia U17 di Makassar. Amali berani menjamin bahwa seleksi timnas Indonesia U17 di Makassar tanpa unsur nepotisme. Pihak yang mengklaim tidak menerima pemain titipan. Ini adalah kesempatan buat anak-anak muda. Jadi nggak ada titipan dan sebagainya. Kami objektif. Kami membangun sepak bola dengan sungguh-sungguh dan dengan dasar, kata Amali.